Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa walah. Ikhwas sekalian, tanpa terasa ya kita di tahun ini sudah berada di ambang pintu di hari-hari kita akan memasuki bulan Ramadan tahun 1442 Hijriah. Kalau dalam kalender Masehi kita, di tanah air kita, insya Allah diperkirakan di pertengahan April. Dan bila kita baca literatur, penjelasan para ulama, para ustadz-ustadz kita, ya, kita dapati banyak penjelasan tentang bagaimana agar kita mendapatkan pahala yang banyak di bulan Ramadan. Di sana diajarkan beberapa adab agar keberkahan Ramadan dapat kita raih dengan sebanyak-banyaknya. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad menggambarkan sifat asal bulan Ramadan ini adalah bulan yang penuh berkah. Allah bersabda, dalam riwayat disebutkan bahwasanya kana Rasulullah SAW yubashiru ashabahu biqudumi Ramadan wa yaqul qad ja'akum syahrul Ramadan syahrun mubarakun. Adalah Rasulullah SAW biasa memberikan kabar gembira akan kedatang bulan Ramadan. Beliau bersabda, qad ja'akum syahrul Ramadan, telah datang kepada kalian bulan Ramadan, bulan yang penuh dengan berkah. Ya, ini hadis riwayat Imam Ahmad. Maka dari sinilah kita mengetahui bahwasanya bulan ini bulan di mana kita harus berpacu, ya, mengumpulkan semua usaha kita agar berkahnya Ramadan itu dapat kita raih dan miliki. Salah satu, tentu banyak sarana atau cara untuk kita mendapatkan atau meraih berkah Ramadan tersebut. Salah satu di antara cara tersebut adalah dengan kita bersahur. Didasarkan pada sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, beliau bersabda, tasahharu fa inna fis sahur barakah. Bersahurlah kalian karena di dalam sahur itu ada barokahnya. Banyak para ulama mensyarah atau menjelaskan maksud dari hadis tersebut. Mengapa kemudian bersahur itu mengandung barokah? Maka dilihat paling tidak ada dua sisi keutamaannya. Yang pertama adalah mendapatkan pahala dari mengikuti Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena perilaku Rasul, perkataan Rasul pada suatu perintah atau anjuran yang kemudian kita mengikutinya, maka kita berpahala. Mendapatkan pahala merupakan rangkaian dari kebarokahan yang kita bisa dapatkan di waktu sahur tersebut. Ini yang pertama. Yang kedua adalah bahwa ketika seseorang itu bersahur, maka dia mendapatkan suplai tenaga, ya. Harapannya adalah di siang atau sepanjang hari dia melaksanakan saum tersebut, maka dia tetap masih bisa melakukan aktivitas ibadah di siang harinya atau sepanjang harinya. Karena bisa jadi pada sebagian orang ketika dia bersaum tanpa bersahur, apalagi dilakukan secara berulang, maka dikhawatirkan itu mengganggu kesehatannya. Dan itu bisa berdampak, ya, ditinggalkannya berapa amalan-amalan yang besar yang bisa dilakukan di sepanjang hari, mulai dari waktu pagi hingga waktu petang di bulan Ramadan tersebut.
Sementara kita mengetahui bahwasanya bulan inilah bulan di setiap waktunya kita dapat mengumpulkan pahala sebanyak-banyaknya. Paling tidak, ketika kita memiliki suplai tenaga yang cukup dari sahur yang kita lakukan, paling tidak itu tidak membuat kita menjadi lemes gitu ya, menjadi lemah, menjadi lunglai. Karena kita tidak mendapatkan suplai tenaga yang cukup akibat sahur yang kita tinggalkan. Nah, inilah dua sisi alasan mengapa kemudian bersahur itu ya mengandung barokah. Namun apakah cukup dari dua sisi itu saja kemudian Rasulullah SAW mengaitkan keberkahan di waktu sahur? Ternyata tidak juga. Bahkan Nabi SAW, sebagaimana diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi juga Abu Dawud, yang ini disahihkan oleh Syalbani dalam kitab Jami' Sahihnya, menjelaskan bahkan ada beberapa konsumsi makanan tertentu yang ternyata itu merupakan sebaik-baik makanan sahur. Apa itu? Ini dia. Seperti yang ada di hadapan kita. Apa itu? Kurma. Kurma ini di dalam bahasa Arab ini namanya tamr. Kalau yang masih muda itu namanya rutob. Nah, kalau rutob itu adalah jenis kurma muda yang terbaik yang kita konsumsi ketika berbuka. Adapun ketika kita bersahur, ternyata Rasulullah SAW menganjurkan untuk memilih tamr. Ini tamr. Ya, bukan rutob. Udah bersabda dalam hadis At-Tirmidzi Abu Dawud tadi apa? Ni'mas sahuril mu'min at-tamr. Tuh luar biasa kan? Sebaik-baik sahurnya seorang mukmin itu adalah tamr. Itu kurma kering. Ya, kurma yang sudah berkeriput ya. Kalau yang rutab itu kurma muda itu cenderung utuh bulat, tidak ada keriputnya. Nah, ini kurmanya berarti kurma tua. Cirinya apa? Keriput. Keriput itu ciri khas tua. Ya, berarti begitu. Nah, ini ternyata Rasul menyebutkan sebaik-baik makanan seseorang mukmin adalah tamr. Oleh karena itu, di antara bagian kita untuk menambah ya keberkahan kita untuk meraih di waktu sahur, maka apa? Masukkan ya salah satu dari menu makanan bersahur kita adalah apa? Tamr, yaitu kurma tua. Ya. Dan ini kurma ini sangat banyak tentu di negeri kita. Justru yang rutob yang sulit kita dapatkan, kalaupun ada tentu harganya lumayan ya, seperti itu. Demikian ikhwas sekalian, beberapa cara di antara cara-cara kita untuk meraih bulan barokah. Namun sebelum kita tutup, kita ingatkan bahwasanya waktu sahur itu adalah waktu yang dari riwayat yang lain dari Anas bin Malik. Ya, ketika ada orang sahabat bertanya, karena Anas adalah pembantu Rasulullah SAW, bertanya, biasanya Rasulullah SAW itu bersahurnya kapan? Maka Anas bin Malik berkata, qadra khamsina ayat, kira-kira sekitar 50 ayat sebelum adzan subuh. Kalau kita hitung satu ayat itu misalnya sekitar mungkin ya agak panjang ya, mungkin 1 menit ya. Berarti kalau 50 ayat sekitar 50 menit. Berarti apa? Kurang lebih 1 jam sebelum adzan. Anggaplah adzan Ramadan tahun ini jatuh misalnya pukul 4:30 ya. 4:30 anggaplah begitu. Berarti waktu sahur yang tercepat kita mengambilnya adalah pukul berapa? Pukul 3:30. Nah, kalau mulai dari jam 4 malah setengah jam sebelum adzan, itu sudah pasti sangat tepat. Itulah waktu sahur yang terbaik. Oleh karenanya kita ingatkan, jangan tinggalkan sahur dengan kita bisa memilih waktu makan yang kurang pas sesuai yang Rasul ajarkan. Apalagi ada yang berpikir begini, saya nanti mah kalau sahur kan tidur keganggu, udah aja saya makannya sebelum tidur gitu, habis taraweh makan gitu. Maka dia luput dari dirinya keberkahan
makan di waktu sahur. Luput dari dirinya. Atau barangkali bangunnya mungkin terlalu awal gitu ya. Tidak mendekati waktu yang sebagaimana sahabat Anas bin Malik menjelaskan waktu umumnya Rasulullah SAW melaksanakan sahur. Nah, ini barangkali yang bisa kita ketengahkan pada ceramah singkat kita pada hari ini, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan waktu-waktu kita di bulan Ramadan tahun ini, apakah waktu sahurnya, paginya, duhanya, siangnya, sorenya, malam, 24 jam di bulan Ramadan itu kita bisa mengumpulkan ya pahala sebanyak-banyaknya, kita bisa keruk barokah sedalam-dalamnya dan seluas-luasnya, dan semoga Allah mudahkan dan kabulkan. Amin Allahumma amin. Akhiru da'wana alhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.